Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal musyrikin, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamus salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bapak Ibu sekalian, para jamaah Masjid Nur Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dimana di dalam bulan Ramadan itu Allah membuka keran rezeki bagi orang-orang yang beriman. Bulan di mana Al-Quran diturunkan, bulan di mana ada satu malam namanya malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu mari kita senantiasa berusaha untuk bersungguh-sungguh untuk melaksanakan amal ibadah, baik amal itu fardu maupun sunnah di bulan Ramadan, sekaligus memperbanyak sedekah. Insya Allah Allah akan melipat gandakan dari 10 sampai 700 pahala. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, penutup dari sekalian Nabi. Bapak Ibu sekalian berbahagia, pada malam hari ini karena waktunya hanya 1/4 jam, jadi saya tidak ngomong panjang-panjang, tetapi saya hanya mengambil satu saja. Di dalam bulan Ramadan itu salah satu tujuan utama, yaitu melahirkan manusia yang bertakwa, manusia yang mulia, dan manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Oleh karena itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dengan takwa yang sebenar-benar takwa, jangan kamu mati melainkan dalam keadaan muslim, harus dalam keadaan Islam, harus dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang harapan kita itu. Oleh karena itu mari kesempatan yang berbahagia ini terus kita berusaha bangkitkan semangat kita untuk beramal ibadah dalam bulan Ramadan. Kita tidak tahu apakah tahun depan masih bertemu atau tidak. Kan banyak orang-orang tua yang dulu kita sering berjamaah, kan banyak yang sudah dipanggil oleh Allah kan.
Maka dari itu Bapak Ibu yang berbahagia, takwa itu adalah niat takyal insan yakdibu rabbahu dirara au idaran di nafsi. Takwa itu adalah berusaha bagaimana supaya apa yang kita perbuat itu tidak menimbulkan murka Allah. Apa yang kita amalkan tidak merugikan diri kita sendiri. Dan apa yang kita amalkan tidak merugikan orang lain. Itu namanya takwa. Tapi ada para ulama mendefinisikan takwa itu adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah SWT. Oleh karena itu di mana saja, kapan saja kita berada harus dalam keadaan bertakwa. Baik di rumah, di kantor, di jalan. Sebab takwa itu memelihara diri. Memelihara diri kita di mana kita berada. Maka ciri orang bertakwa itu di dalam Al-Quran disebutkan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Pertama, bersegeralah. Karena Ramadan itu bulan ampunan. Bersegera banyak bertobat pada Allah. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Baik di pagi hari, siang hari, sore hari. Mohon ampun kepada Allah. Karena Allah menyiapkan surga itu seluas langit dan bumi. Untuk siapa itu? Untuk orang yang bertakwa. Untuk orang bertakwa. Maka orang bertakwa itu pertama alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Itu pertama. Yang kedua itu yaitu berinfaklah, bersedekahlah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Apalagi bulan Ramadan, kesempatan yang sangat bagus kita berinfak. Kalau di luar bulan Ramadan itu, kalau infak 1 sampai 10 pahala diberikan. Man ja'a bil hasanati falahu asu amsalia. Jadi barang siapa beramal, membawa amal soleh, Allah akan memberikan pahala 1 sampai 10. Tapi beda dengan amal berupa sedekah pada bulan Ramadan itu. Nabi mengatakan asru ila sab'i mi'atan da'fin. 10 sampai 700 kali lipat ganda. Coba berapa luar biasa itu. Bunganya besar sekali itu. 10 sampai 700 pahala. Oleh karena itu mari kesempatan berbahagia itu setiap kali ke masjid ya barangkali minimal 10.000, 20.000 bantu masjid. Itu tabungan kita untuk akhirat. Ada pada apa yang ada dalam saku kita itu habis buat makan habis, tapi tabungan kita untuk akhirat itu insya Allah akan diterima pada hari kiamat. Itu milik kita nanti. Yang kedua adalah wal ghadiminal ghaida, yaitu sampai mampu mengendalikan nafsu. Nah, puasa itu kan salah satunya adalah mengendalikan nafsu biologis. Agar ketika kita berpuasa, suami istri tidak boleh bergaul pada siang hari. Kada pada malam hari ya boleh. Allah tahu bahwa kamu tidak mampu menahan nafsu biologismu. Maka Allah menghalalkan pada malam hari. Siang hari tidak boleh. Jadi jangan mencoba-coba untuk melanggar. Kafaratnya berat. Mampukah membeli seorang budak dimerdekakan? Mampukah kita berpuasa 2 bulan berturut-turut? Tidak boleh putus itu. Berarti 60 hari. Kalau misalnya 30 hari kita sudah puasa, putus, ulangi lagi sampai 60 hari. Itu menebus kafaratnya itu. Dan kalau tidak mampu memberi makan 60 orang fakir miskin. Di samping itu nafsu-nafsu yang lain, nafsu amarah bisu'i, nafsu lawama kita harus mengendalikan.
Sehingga kalau ada orang mengajak kita untuk bergelut, bertengkar, hindari. Jauhi, jangan layani. Katakan, ini shaimun, sungguh saya sedang berpuasa. Kemudian yang ketiga ada wal afuna anin nas. Kita saling berlapang dada, saling memaafkan. Tidak boleh dendam, tidak boleh hasad, tidak boleh dengki, Pak. Jadi di jemaah sama-sama jemaah saling memaafkan. Setiap temu harus berjabat tangan, Pak. Karena dengan jabat tangan itu adalah gila ala kulubikum, akan menghilangkan rasa dendam, hasad dalam hati, Pak. Itu manfaat berjabat tangan itu. Harus saling memaafkan. Dalam rumah tangga begitu, suami istri harus saling memaafkan. Anak-anak saling memaafkan. Agar supaya ketika kita masuk bulan Ramadan itu, kita dalam keadaan suci bersih. Kemudian, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu sangat cinta kepada orang yang berbuat baik. Itu adalah beberapa ciri orang bertakwa. Maka dari itu kalau kita bertakwa, insya Allah nanti Allah akan memberikan fasilitas. Sudah banyak sekali, Pak. Yang pertama kita rasakan setiap saat ini, Pak. Ya, apalagi negara kita, negara ini termasuk negara memang kekayaan luar biasa. Ya, kekayaannya luar biasa, walaupun dinikmati segelintir orang, tapi itu berkat ibadah, doanya orang beriman, Pak. Maka Allah menurunkan barakah. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardi. Kalau seandainya Allah itu akan menurunkan barakah dari langit dan bumi kalau kita semua bertakwa. Sehingga Allah memberikan barakah yang luar biasa. Ketika kita corona oleh Allah yang dicoba, tapi cobaan-cobaan itu akan hilang setelah kita mengalami kesuksesan. Dan Quran mengatakan inna ma'al usri yusra. Diulang lagi, inna ma'al usri yusra. Di samping kesulitan pasti ada kemudahan. Di samping ada kesulitan pasti ada kemudahan. Itu hanya satu saja. Oleh karena ini, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Dan satu lagi yaitu wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, dan apabila kesulitan Allah akan memberi jalan keluar. Harus yakin, Pak. Demikianlah Bapak Ibu sekalian berbahaya karena waktunya. Maka ini saja yang bisa saya sampaikan, insya Allah. Mungkin satu kali lagi subuh mungkin agak panjang. Saya siap memberikan, mungkin bisa setengah jam, Pak, ya. Maaf, kan kita sudah terbiasa di mana-mana biasa, sudah sampai surut biasanya itu subuh. Kalau ini ya 15 menit cukup, Pak, ya. Mohon maaf, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu sebagai semangat untuk kita selalu berjihad, kita selalu bersungguh-sungguh dan bertakwa kepada Allah SWT. Demikianlah, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.